Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin ada yang bertanya, apakah ada video frater yang pernah dicekal sampai akhirnya diperingati oleh pimpinan sehingga tidak ditampilkan atau frater dilarang untuk tampil di video? Oke, sebenarnya secara langsung saya belum pernah mendapat cekalan dan harus saya katakan saya harus tunduk kepada pimpinan saya di Ordo, juga pimpinan di Keuskupan Ordinaris Wilayah. Suatu waktu kalau ada videoku yang mengganggu, saya harus cabut itu, begitu katanya, maka harus kucabut. Atau malah kalau suatu waktu pimpinan mengatakan, jangan lagi tampil di YouTube, mungkin saya juga akan pergi. Maka saya sudah pernah katakan, kalau saya tiba-tiba pergi, tidak kelihatan videonya di media sosial, berarti jangan-jangan saya sudah dicekal. Dan itu bukan suatu hal yang baru dalam gereja. Saya perkenalkan satu jenis hukuman yang ada di dalam gereja Katolik yang namanya ekskomunikasi. Ada keterangan kanonik tentang ini, tetapi saya mau katakan ada yang dijatuhi hukuman ekskomunikasi sehingga layanan-layanan sakramental tidak dapat diterimakan atau diberikan karena hukuman itu. Misalnya ini, pada Februari tahun 2018, seorang pastor, Ezinwane Ibo, seorang pastor orang Nigeria, bekerja di salah satu paroki di Australia, di Queensland, kena ekskomunikasi yang otomatis karena mengungkapkan isi pengakuan dosa. Maka sudah ketentuan bahwa isi dari pengakuan dosa seseorang tidak bisa diungkapkan oleh pastor untuk kebutuhan apapun, untuk kepentingan publik, begitu ya. Dan demikian sepengetahuan dari ordinaris wilayah. Nah, kalau sekali waktu ada pastor membeberkan rahasia dari bilik pengakuan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, pastornya begini, bisa kena ekskomunikasi. Ya, mengapa sampai ke sini saya ingin memperkenalkan bahwa ada sanksi tegas di dalam gereja kepada umatnya. Siapa yang terkena? Dia yang adalah bagian dari gereja Katolik. Begitu ya. Maka kalau ada seorang Katolik, katakanlah begitu, menolak sebagian ajaran iman, dia bisa kena sanksi dengan tuduhan heresi atau bidat. Ada tuduhan murtad karena menolak seluruhnya. Atau menolak peran Paus sebagai pemimpin gereja, itu kita sebut dengan skisma. Bila penolakan itu diungkapkan secara publik, diproklamirkan, dikumandangkan di hadapan publik. Nah, dan ada banyak kasus-kasus lain. Misalnya ini, di Christmas tahun 2019, the three hermits named Father Stephen the Cathedral, Sister Colette Roberts, and Brother Damon Kelly, living in Scotland, were excommunicated after accusing Pope Francis of heresy in an online statement. Apa artinya? Pada suatu Natal tahun 2019, ada 3 orang biarawan-biarawati di Skotlandia diekskomunikasi setelah menuduh Paus Fransiskus atas suatu tindakan heresi dan mempublikasikan pernyataan itu secara online. Karena ekskomunikasi. Nah, kita bisa mengkritisi kasus ini, tetapi bahwa faktanya ada ekskomunikasi dalam gereja Katolik. Ada sanksi. Demikian pun juga kalau saya mengatakan sesuatu tentang bermuatan doktrinal, saya harus hati-hati. Dan kalau ternyata itu keliru, saya harus hapus atau perananku dihapus dari YouTube. Maka saya diamati, saya berbicara dengan dosen-dosen saya untuk membuat video itu. Maka kalau ada yang dipikir menyesatkan, laporkan. Beritahukan, si mea culpa membuat video ini, apakah itu benar atau tidak? Nah, tanyakan kepada uskup atau kepada pastor yang dikenal. Maka kalau ternyata itu keliru, diperbincangkan, ternyata keliru, bukan karena kesengajaan saya, itu harus dihapus videonya, atau saya harus dihapus haknya untuk berkatekese secara publik seperti ini. Saya pikir ini kekayaan, dan saya tidak merasa dibatasi. Justru saya semakin merasa bebas. Kalau saya menyatakan sesuatu dan ternyata diizinkan, saya bebas untuk mengungkapkan itu. Nah, maka soal debat, soal mengatakan doktrin-doktrin, saya harus berhati-hati dan saya tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin dari ordinaris atau juga dari pimpinan saya.
Saya pikir singkat saja karena ada yang bertanya semalam apakah ada videonya yang dihapus. Saya pernah menghapus video. Bahkan kemarin saya hapus video karena menurutku tidak baik, kurang baik untuk publikasi. Dan ada yang diminta oleh seorang imam untuk saya hapus. Bukan karena sesat, bukan. Tetapi karena katanya bisa mengundang pro dan kontra. Saya hapus bukan karena saya tidak yakin dengan ide itu, tetapi karena saya harus taat kepada pastor itu. Kita kira-kira ditemukan bedanya ya. Saya yakin dengan isi video, tetapi saya harus punya ketaatan karena tidak keyakinanku pun kebenaran tetap ada, begitu ya. Maka di sana ada di sana ada outline yang harus saya ikuti. Begitu dulu isi video ini, singkat dan pace e bene.